Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu ya sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan berbicara mengenai dosa. Ya. Maksudnya ya, dosa setelah kita ditebus oleh Yesus, kan? Allah menjadi manusia, manusia itu menjadi korban tebusan, manusia berdosa dengan mati di kayu salib. Kita yang percaya, ya kan, lalu memberi diri dibaptis. Amin. Ya kalau tidak percaya dihukum. Nah, kita ini kan orang percaya apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, lalu memberi diri dibaptis, ya sebagai tanda, ya mati, manusia lama kita mati, lalu bersama Yesus ya, manusia lamanya keinginan itu, lalu kita dibangkitkan bersama kebangkitan Yesus, manusia yang baru, ya. Nah, setelah itu kita kan tidak mati, kita masih hidup di dunia, ya, melakukan berbagai macam aktivitas, betul? Nah, ini yang saya maksud, ya. Di dalam kita melakukan aktivitas selama kita masih hidup, setelah beriman kepada Yesus dan dibaptis, kita pasti berbuat dosa. Tidak bisa tidak, pasti berbuat dosa. Kenapa? Karena berpikir jahat saja itu sudah dosa. Iri hati sudah dosa. Apalagi melakukan hal-hal yang lain. Ya kan? Nah, tetapi ya, ada tapinya. Ada dosa yang mendatangkan maut, ya. Ada juga dosa yang tidak mendatangkan maut, ya. Terdapat dalam nanti saya lihat ya, itu terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, ya, kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 16, kita baca, ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi ada dosa yang mendatangkan maut, dan juga ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saya baca ayat 17-nya ya, supaya nanti kalau saya jelaskan ini lebih mengena gitu ya. Ayat 17-nya, semua kejahatan adalah dosa. Jadi supaya jangan bilang, oh karena tidak itu, karena ada dosa yang tidak mendatangkan maut, oh bikin dosa aja deh. Nggak gitu. Karena ada ayat 17-nya, semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya. Jangan mentang-mentang ada dosa yang tidak mendatangkan maut, oh bikin dosa aja deh. Enggak. Semua kejahatan adalah dosa. Ya. Itu ya yang harus
yang harus dipahami ya. Jadi ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang kedua, dosa tidak diampuni. Sama dengan dosa yang mendatangkan maut. Apa itu? Ada 3 ya. Murtad ya, yang terdapat dalam Ibrani 6 ayat 6 ya. Hujat Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus, itu menghujat Yesus Kristus nih ya. Yang adalah Roh Kudus kan Yesus itu kan roh. Nah, hujatlah. Nah, itu nggak diampuni. Terdapat dalam Matius 12 ayat 32. Loh, tapi kalau doktrin itu kan terpisah katanya. Kan kalau Yesus itu kan pribadi kedua. Pribadi lagi. Roh Kudus kan pribadi ketiga. Pribadi lagi pribadi. Jelas-jelas Allah itu roh, bukan pribadi. Berarti doktrin itu bukan Allah. Nah, jelas kan? Apalagi si Bapak. Bapak pribadi ke satu. Loh, dia aja bukan roh. Bagaimana mungkin dia Allah? Allah itu mutlak harus roh. Beda kan? Beda. Bapaknya si Tritunggal nih, yang ada di Tritunggal. Itu beda dengan bapaknya yang ya, sebutan orang Israel terhadap Allah. Juga beda dengan apa yang Yesus ajarkan mengenai Bapa, kiasan dari Yesus, roh. Itu. Ya. Tadi apa? Yang tidak diampuni, murtad. Ya, Ibrani 6 ayat 6. Lalu menghujat Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Matius 12 ayat 32. Oh ya, saya sebelum lupa saya mau sampaikan. Allah satu, bukan kesatuan ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus. Itu satu. Ya. Yang ketiga, membinasakan bait Allah atau bunuh diri. Terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Itu dosa yang tidak diampuni. Nah, sekarang kita lihat. Ada dosa yang diampuni. Ya. Hujat saat itu ya, hujat kepada anak manusia diampuni. Ya, masih bisa diampuni ya, asal dia bertobat. Terdapat dalam Matius 12 ayat 31. Ya. Itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi meskipun merah ya, seperti kirmisi atau kain kesumba ya, yang terdapat dalam Yesaya 1 ayat 18, itu akan menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Itu mesti diampuni kalau dia bertobat. Ya. Jangan lakukan dosa lagi. Yang kelima, dosa besar. Ya, terdapat dalam Lukas 13 ayat 2 dan Yohanes 19 ayat 11. Ini perkataan langsung, ya, Yesus langsung ya, bahwa ada dosa ya, yang disebut lebih besar. Gitu. Yesus berkata, ya, iya, Yahudi yang menyerahkan Yesus anak Allah lebih besar dosanya, tetapi masih bisa diampuni. Masih diampuni. Ya, dosa terhadap anak manusia diampuni. Ya, asal dia bertobat. Tapi dosa terhadap Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus tidak diampuni. Dalam penerapannya sehari-hari ini, kan tadi udah 5. Yang ke-6, zina, selingkuh, bahkan pesundal termasuk dalam dosa apa? Dosa yang tidak mendatangkan maut. Walaupun sudah merah gitu ya, seperti yang dinyatakan oleh Yesaya, udah merah itu, tapi masih bisa diampuni. Yang ke-7, fitnah, menjelekkan orang, maki-maki, ya, dan sejenisnya. Itu termasuk dosa apa? Masih termasuk dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya kalau kita bilang kuning lah, ya orange lah gitu ya, warnanya, warna dosa itu. Itu hanya bahasa saya. Jangan langsung nanti di ini lagi nih.
viralkan lagi, ada dosa kuning merah. Tapi itu ayat Alkitabnya ada. Yang ke-8, mengimani Yesus bukan Allah. Yesus masih fisik, Allah itu pribadi, Tuhan beda dengan Allah. Itu termasuk dosa apa? Dosa yang mendatangkan maut. Itu tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit tahun 33 dan kembali ke surga. Dia sebagai roh, dia sebagai Kristus, dia sebagai Allah. Jadi jangan mengimani lagi Yesus yang masih manusia itu. Dia sudah tidak ada. Dia sudah kembali menjadi firman. Dia sudah kembali menjadi Allah, disembah di surga. Wah, pemahaman ini hanya ada di gereja Alkitab Al-Esa ya. Gereja Alkitab Al-Esa tuntas kalau berbicara mengenai firman Allah. Karena pikirannya dibukakan oleh Yesus. Tidak bicara menuduh, oh ini berkat, oh itu kesembuhan. Ya semua juga butuh. Tetapi fokusnya jangan itu. Fokusnya adalah sumber berkat itu. Sumber kesembuhan itu. Itu fokusnya. Harus sembah dia. Yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Oke, yang ke-9. Membunuh, merampok, dan sejenisnya termasuk dosa apa? Dosa tidak maut. Kenapa? Ya urusannya sama polisi dong. Ya kan? Urusannya polisi. Berapa tahun yang harus ditanggung, itu urusannya sama polisi lah. Tetapi itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi dosa tetap dosa. Amin. Jangan lakukan. Apalagi sengaja lakukan. Oh belum merah. Kita tunggu merah deh. Belum merah udah meninggal. Nah, itu bahayanya. Ikuti apa kata firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Tadi ke-9 tuh, sekarang 10. Kecelakaan, nabrak orang atau sesuatu di jalan dan sejenisnya itu dosa apa? Ya tadi, dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi urusannya tetap pada polisi. Ya kan? Harus diproses dong. Enak aja kalau nggak diproses. Nah gitu. Oke? Tetapi dosanya tidak mendatangkan maut. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat lebih memantapkan Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab. Ya. Karena Alkitab adalah firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran adalah Yesus. Amin. Saat ini dia adalah Allah yang benar. Yesus Kristus.